Afwan, Ustaz, tadi ada yang telepon, jadi sinyalnya mati mungkin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa Rasulullahi bil haqq. Thumma salatu wassalamu ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ahlil adhar wa ashabihil akhyar ala ni'amillahi wa ifdali. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh yang kami hormati, khususan kepada Bapak Yai Muhammad Suparman, kemudian para mas santri yang semoga senantiasa Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk mendapatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam pengajian bahasa Arab, membahas kitab Tuhfah Hasaniyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, nafa'ana bi ulumihi, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Yai Muhammad Suparman senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama baca Ummul Furqan ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, untuk menghemat waktu dan tidak panjang lebar lagi, kami persilakan kepada guru kita, kepada Bapak Yai Muhammad Suparman untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama tentunya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua di akhir usia kita, diberi kesempatan untuk tetap istiqomah di jalan thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di jalan thalabul ilmi ini akan berbuah manis dengan diampuninya dosa-dosa kita, ditetapkan pahala, diturunkan dan disempurnakan nikmat-nikmatnya, serta yang terpenting adalah dimudahkan jalan-jalan kita menuju surganya. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut, para pembela, dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah.
Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dzaraf zaman, yaitu isim-isim keterangan waktu. Sekarang kita lanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu dzarful makani, dzaraf makan, yang akan berbicara tentang isim-isim yang menunjukkan keterangan tempat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi dzarful makani. Adapun ini itu bab tentang dzaraf makan. Qala al-ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa dzarful makani. Adapun dzaraf makan, huwa dia dzaraf makan, ismul makani itu isim-isim keterangan tempat, al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi dengan perkiraan makna fi. Nahwu contoh, amama di depan, wa kholfa dan di belakang, wa kudama dan di muka, waro'a wa waro'a di belakang, wa fauqa di atas, wa tahta di bawah, wa inda di samping, wa iza'a dan di muka, wa khidha'a dan di hadapan di muka sama ya. Wa tilqa'a dan di hadapan atau di muka, wa sama dan di sana, wa huna dan di sini, wa ma dan isim-isim yang lain, asbaha yang serupa, apa ma dalika dengan isim-isim di atas. Jadi di sini Imam Al-Ajurum menyebutkan ada 13 macam, isim-isim yang tergabung dalam dzaraf makan. Tentunya tidak hanya itu ya, bisa digali lagi isim-isim yang lain yang bisa dijadikan sebagai dzaraf makan. Wa aqulu dan berkata sapa aku musannaf Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, qad arafta sungguh telah mengetahui sapa Anda fima di dalam pelajaran-pelajaran sabako yang telah lalu, apa ma dzarfaz zamani pada pelajaran dzaraf zaman, ba'anahu dan bahwa sesungguhnya yang qasimu terbagi apa dzaraf zaman ila kisma ini menjadi dua bagian, muhtasun yaitu
khusus, wa mubhamun dan samar. Wa arafta dan juga telah mengetahui sapa Anda anak kulla wahidin, bahwa sesungguhnya masing-masing dari salah satu minhuma dari keduanya ya juzu itu boleh nasbuhu apa menasabkannya ulun ala anahu maf'ulun fihi, ala anahu bahasanya ulun maf'ulun fihi itu maf'ul fihi. Jadi dalam pelajaran yang lalu telah disinggung tentang dzaraf zaman, yang mana dzaraf zaman dibagi menjadi dua, yaitu muhtas dan mubham, dan kedua-duanya bisa dibaca nasab sebagai maf'ul fi. Wa'lam dan ketahuilah guna di sini anna dzarfal makani, bahwa sungguhnya dzaraf makan ibaratun an itu ibarat dari al ismi isim ad-dali yang menunjukkan alal makani atas nama tempat, al mansubi yang dibaca nasab, bilafzi dengan lafat ad-dali yang menunjukkan alal makna atas makna, al-waqi'i yang sesuai fihi di dalamnya lafat, bimulakhadhati makna fi dengan makna yang sepadan dengan fi. Jadi dengan merubah isim tersebut dibaca nasab, berarti terkandung makna fi. Adalati yang menunjukkan ala dzurfiyati atas tempat terjadinya pekerjaan. Jadi yang disebut dengan dzaraf makan itu adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat yang dibaca nasab dengan lafaz yang menunjukkan makna terjadinya pekerjaan di dalam waktu tersebut, dan dzaraf zaman ini sepadan atau mengandung makna fi, sepadan dengan makna fi. Jadi dengan membaca nasab itu mengandung makna fi yang menunjukkan atas tempat terjadinya pekerjaan. Wahua adapun dzaraf makan aidon hale juga yang qasimu itu terbagi apa dzaraf makan ila kisma ini menjadi dua bagian. Muhtasun yaitu dzaraf makan yang muhtas khusus, wa mubhamun dan dzaraf makan yang mubham masih samar, masih umum. Amal muhtasu adapun dzaraf makan yang muhtas, bahwa maka itu adapun dzaraf makan muhtas, ma adalah dzaraf makan lahu yang itu baginya ma, suratun ada tempat, ada bentuk, wa hududun dan ada batasan-batasan,
mahsuratun yang terbatas. Mislud dari seperti kalimat ad-dari, rumah. Wal masjidi dan masjid. Itu punya bentuk, punya ukuran, punya batasan yang tertentu. Wal hadiqati dan kebun, taman. Wal hadiqati dan taman. Wal bustani dan kebun. Wa amal mubhamu, adapun dorof makan yang mubham, bahwa maka adapun dia dorof makan yang mubham, ma itu adalah apa saja dorof makan laisa yang tidaklah lahu itu baginya ma suratun adalah bentuk, wala hududun dan batasan-batasan, mahsuratun yang tertentu. Tidak ada bentuknya, tidak ada batasannya, dan tidak ada ketentuan-ketentuannya. Mislu waro'a, seperti kalimat waro'a. Di belakang, jadi nggak ada bentuknya. Berbeda dengan rumah, masjid, kebun, taman, itu ada bentuknya. Kalau waro'a di belakang, itu nggak ada bentuknya. Wa amama dan di depan. Itu yang muhtas sama yang mubham. Wala yajuzu dan tidak boleh apa ayun soba menasabkan ala anahu basuhnya dia muhtas, dorong makan yang muhtas, anahu basuhnya dorong makan yang muhtas, maf'ulun fihi itu maf'ul fihi, min hadaini dari inilah dua al-qisma ini yang dua bagian, ilasani kecuali hanya bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama tidak bisa digunakan sebagai maf'ul fihi. Yang bisa digunakan sebagai maf'ul fihi hanyalah bagian yang kedua, yaitu keterangan tempat yang mubham. Bahwa adapun dia asani al-mubhamu itu dhorof makan yang mubham. Amal awalu adapun bagian yang pertama, bahwa adapun dia bagian yang pertama, al-muhtasu itu keterangan tempat yang muhtas khusus, fayajibu maka wajib jaruhu apa mengejerkan, membaca jernya biharfil jari dengan menggunakan salah satu huruf jer ya dulu yang menunjukkan apa huruf jer alal muradi atas yang dimaksud. Nahu contoh iktakaftu beriktikaf sapa aku fil masjidi di dalam masjid. Jadi harus menggunakan huruf jer fi. Tidak boleh langsung kita nasabkan dengan membuang fi, tidak boleh. Misalnya iktakaftu al masjidah, enggak boleh. Harus menggunakan huruf jer fi secara lafadz, secara dhahir.
Demikian juga zurtu, berkunjung sapa aku. Zurtu mengunjungi sapa aku, alian pada ali, fi darihi di rumahnya. Nah, tidak boleh kita buang fi-nya, kemudian kita baca nasab. Zurtu alian darahu. Tidak boleh. Untuk keterangan-keterangan tempat yang muhtas, yang khusus, harus menggunakan perantara huruf jar, yaitu fi. Tidak boleh kita baca nasab dengan membuang huruf jarnya, ya, agar sepadan dengan makna fi, nggak boleh. Yang boleh adalah dzaraf-dzaraf makan yang mubham. Sampai di sini dulu, mungkin sudah ada pertanyaan, dipersilahkan. Belum ada ya? Izin Pak Yai bertanya Pak Yai. Ya, silakan. Makna jumlah al-ismu ad-dal al-ismi ad-dali alal makan al-mansubu bil lafzi ad-dal. Di sini kan ada beberapa harfu jar ya Pak Yai. Harfu jar yang mempengaruhi kalimat selanjutnya. Misalkan alal makan, kemudian ini makannya ini dimajrurkan. Tapi dalam konteks al-mansubu itu dimarfu'kan. Apakah ini bisa dianggap kalimat ataupun jumlah mubtada khobar dalam bentuk jumlatul ismiyah atau bagaimana ya Pak Kiai? Oh ya. Nah, tadi al-mansubu ya. Al-mansubi itu yang benar. Mana? Jadi al-mansubi, karena ada ibaratun an, nah itu ya. Ibaratun an itu al-ismi ad-dali alal makani al-mansubi gitu ya. Jadi itu share semua. Karena ibaratun an yang itu ya. Bilafdi ad-dali alal makna al-waqi'i fihi bimulahadati makna fi, masih sama ad-dalati ala dzarfiyati, terpengaruh oleh an semuanya. Ji Pak Yai, syukran Pak Yai. Izin bertanya Pak Kiai. Monggo. Berarti ini kalau yang muhtasun kan tetap ada fi. Kalau untuk i'rabnya, kalau fi kan harfu jar. Terus kalau yang muhtasun itu nanti ismu majrur gitu atau disebutkan sebagai maf'ul fi gitu. Ya, di i'rab seperti biasa ya. Keterangan tempat yang berbentuk jar majrur ya di i'rab seperti biasa, fi harfu jarin mabniun ala sukuni, kemudian al-masjidi ismun majrurun bifi, alamatu jarihi kasratun dahiratun ala akhirihi li'anahu ismun mufrad gitu Bu. Jadi di i'rab biasa dia menunjukkan keterangan tempat
dengan sendirinya, dengan lafadz fi langsung. Baik, jazakallah Ustaz. Yeah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bapak Dakara dan telah menyebutkan al-mu'alifu sapa mu'alif, yaitu al-Ajurum, Imam al-Ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'a bilumihi, minal alfadhi dari lafad-lafad ad-dalati yang menunjukkan alal makani atas keterangan tempat, salah sata asyara pada 13 apane lafdon lafadnya. Ada 13 kalimat yang menunjukkan keterangan tempat. Dan tentunya ini bisa ditambah ya, bisa ditambah kalimat-kalimat yang sejenis. Al-awalu adapun yang pertama amama, itu kalimat amama yang artinya di depan. Nahu contoh pemakaiannya. Jalastu, duduk sapa aku amamal ustadi, di depan ustad, muaddaban, hale dengan sopan. Dari situ sawahnya adalah amamal ustadi. Amama dzaraf makan mansubun. Walamatun nasbihi fathatun dhairatun ala akhirih li anahu ismul mufradi fahuwa mudhafun. Al ustadi mudhafun ilaihi majrurun. Walamatu jarihi kasratun dhairatun ala akhirih li anahu ism mufrad. Wasani adapun yang kedua, khalfa itu khalfa artinya di belakang. Nahu contoh, saro berjalan, al-masyatu sopo pasukan pejalan kaki, khalfa rukbani di belakang pasukan pengendara kuda. Sahabatnya di situ adalah khalfar rukbani. Khalfa dzarful makani mansubun. Walamatun nasbi fathatun dhairatun ala akhirih li anahu ismul mufradi fa huwa mudhafun. Ar-rukbani mudhafun ilaihi majrurun. Walamatu jarihi kasratun dhairatun ala akhirih li annahu ismul mufradi. Wasalisu adapun yang ketiga, kudama itu kudama artinya di muka. Di muka, di depan atau di hadapan sama. Nahu contoh masya
berjalan asyurtiyu sopo para pengawal kudamal amiri di depan di muka sang pangeran, sang raja. Dorof, makan yang dimaksud adalah kudamal amiri. Kudama dorful makani mansubun walamatun nasbihi fathatun dairatun ala akhirihi li annahu ismul mufradi fahuwa mudhafun. Al amiri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirih li annahu ismul mufradi. Warabi'u adapun yang keempat, waro'a itu waro'a artinya di belakang. Nahwu contoh, waqafa berdiri al-musalluna sapa orang-orang yang sholat, ba'duhum hali adapun sebagian mereka waro'a ba'din itu di belakang yang lain. Dalam makan yang dimaksud adalah waro'a ba'din. Waro'a dorful makani mansubun. Walamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirihi danahu ismul mufradi fahuwa mudhafun. Ba'din mudhafun ilaihi majrurun walamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirihi danahu ismul mufradi. Wal khamisu adapun yang kelima fauqa itu fauqa artinya di atas. Nahwu contoh jalastu duduk sapa aku fauqal kursi di atas kursi. Fauqa dorful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirihi li annahu ismul mufradi fa huwa mudhafun. Al kursi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirihi li annahu ismul mufradi. Wasadisu adapun yang keenam, tahta itu tahta artinya di bawah. Nahwu contoh, waqafa berdiri alkitu opo kucing. Waqafa berdiri alkitu opo kucing. Tahtal ma'idati di bawah hidangan. Tahtal ma'idati tahta dzarful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhairatun ala akhirihi li anahu ismul mufradi fa huwa mudhafun. Al ma'idati mudhafun ilaihi majrurun
Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirih li annahu ismul mufradi. Asabiu adapun yang ketujuh inda itu inda artinya di samping. Nahu contoh di samping atau di sisi. Li Muhammadin itu bagi Muhammad. Li Muhammadin itu bagi Muhammad. Manzilatun adalah kedudukan indal ustadi di samping ustad, di sisi ustad. Artinya Muhammad memiliki kedudukan yang mulia ya, di sisi ustad. Itu susunannya adalah jumlah ismiyah dengan khobar muqaddam li Muhammadin. Khobar didahulukan, manzilatun sebagai mubtada yang muakhir. Oke. Wasaminu adapun yang ke-8, ma'a itu ma'a artinya bersama. Nahwu contoh saro berjalan ma'a Sulaimana bersama Sulaiman akhuhu sapa saudaranya Sulaiman. Saro telah berjalan ma'a Sulaimana bersama Sulaiman akhuhu sapa saudaranya Sulaiman. Ma'a Sulaimana. Ma'a dhorof makan dibaca nasab. Ma'a dhorful makani mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih li anahu ismul mufradi fahuwa mudhafun. Sulaimana mudhafun ilaihi majrurun. Itu majrur ya. Wa alamatu jarihi fathatun dhahiratun ala akhirih niyabatan anil kasrati li annahu ismun ghairu munsharifin. Isim ghairu munsharif tanda jernya fathah. Fathah sebagai pengganti kasrah. Batasiu adapun yang ke-9 Iza'a itu Iza'a. Bagaimana Ibu? Tanya dulu boleh? Ya silakan. Niabatan sama Pimahali itu sama tah? Oh, beda. Niabatan itu untuk menunjukkan tanda i'rab pengganti tanda aslinya. Niabatan itu disebutkan ketika kita ketemu dengan tanda i'rab far'iyah. Tanda i'rab yang cabang. Dalam hal ini jer. Jer itu tanda aslinya adalah kasroh. Maka kalau kita ketemu kalimat-kalimat yang tanda jernya selain kasroh, kita beri tambahan niabatan anil kasroti. Kalau fi mahali, fi mahal,
itu adalah untuk menyebutkan kedudukan i'rab bagi selain isim. Entah itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ataupun jar majrur. Ya, begitu. Misalnya kalau ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau jar majrur ini menjadi khobar atau menjadi fa'il atau menjadi maf'ul itu kita katakan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin. Gitu Ibu. Ya Pak ya, syukran. Nah, kita lanjutkan watasi'u, adapun yang ke-9 iza'a, itu iza'a artinya di muka. Nahu contoh, lana itu bagi kami darun adalah satu rumah iza'an nili di muka sungai Nil. Wah ini Bu Mimin ini, Bu Mimin yang dulu pernah tinggal di sungai Nil. Iza'an nili, iza'a dzarful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhairatun ala akhirih li anahu ismul mufradi fa huwa mudhafun. An-nili mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhairatun ala akhirih anahu ismul mufradi. Bagaimana? Ada yang bertanya tadi kayaknya? Nggak ada ya? Oke. Al-asyiru adapun yang ke-10 khida'a itu khida'a artinya di hadapan. Sama nih, di hadapan, di depan, di muka. Nahu contoh jalasa duduk akhi sapa saudaraku. Khida'a akhika di hadapan saudaramu. Khida'a dzarful makani mansubun walamatu nasbi fathatun dhahiratun ala akhirih li annahu ismul mufradi fa huwa mudhafun. Akhi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'anahu minal asma'il khamsati. Di akhir tanda jernya itu ya, karena dia tergolong asma khamsah atau asma sitah atau asma khamsah sama. Al-kafu domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin fahuwa mudhafun ilaihi. Ini mudhaf ilaihinya ada dua. Idhofahnya bertingkat. Jadi kalau bertingkat itu berarti yang sebelahnya juga mudhaf.
Ahinya juga mudhof. Nah, kita anggap mudhof ilaih. Tetap Jadi dianggap mudhof ilaih. yang banyak mudhof ilaihnya. Oh. Nah, dia majrur. Kita lanjutkan wal hadi asaro, adapun yang ke-11 tilqa'a, itu tilqa'a artinya di hadapan. Di hadapan, di muka, di depan sama. Nahwu contoh jalasa, ya sama contohnya. Jalasa duduk akhi sapa saudaraku, tilqa'a dari akhika. Nah, ini ada idhofah 4. Jalasa telah duduk akhi sapa saudaraku, tilqa'a dari akhika, di hadapan rumah, di depan rumah saudaramu. Di hadapan atau di muka atau di depan. Tilqa'a dari akhika. Tilqa'a dzarful makani mansubun. Walamatun nasbihi fathatun dhairatun ala akhirih li'annahu ismul mufradi. Dari mudhafun ilaihi majrurun walamatu jarihi kasratun dhairatun ala akhirih li'annahu ismul mufradi. Akhi mudhafun ilaihi majrurun walamatu jarihi al ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsati. Al kafu dhamirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin fa huwa mudhafun ilaihi. Wasani asaro, adapun yang ke-12 sama, itu sama artinya di sana. Untuk menunjukkan posisi yang jauh ya, di sana. Nahwu qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa pengejaran Musa dan Bani Israel yang terjebak di Laut Merah yang dilakukan oleh Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aslafna samal akhorina. Wa aslafna, dan sengaja mendekatkan sapa kami. Wa aslafna, dan sengaja mendekatkan sapa kami sama di sana, yaitu di Laut Merah, al-akhorina, pada kaum yang lain. Maksudnya adalah kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya. Samal akhorina, sama dzarful makani mansubun. Walamatun nasbi fathatun dhahiratun ala akhirih li'annahu ismul mufradi. Fahuwa mudhafun. Al-akhorina mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu mulhaq jama' mudzakkar salim. Li'annahu mulhaqun, mulhaq itu isim yang diikutkan
hukumnya dengan kelompok lain. Mulhaq dari jamak mudzakkar salim. Li anahu mulhaqun bi ismi jam'il mudzakkaris salimi. Wasalisu asyara. Adapun yang ke-13. Huna itu huna artinya di sana, di sini. Kalau sama di sana, huna di sini yang dekat. Nahu kaulika sebagaimana perkataan Anda, jalasa telah duduk Muhammadun sapa Muhammad. Huna di sini lahdotan. Sekejap. Kalau ini tidak diidhofahkan ya. Huna, kalau lahdotan itu keterangan waktu ya, enggak kita bahas. Yang kita bahas adalah dzaraf makan atau keterangan tempat. Huna dzarful makani mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Huna ini enggak fathatun dhahiratun ya, karena enggak tambah. Saya ulangi, huna dzarful makani mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun alal alifi. Ada fathah yang diperkirakan di atas alif. Mana amin duhuriha at-ta'adzuru. Mana amin duhuria at-ta'adzuru. Mana amin cegah min duhuria dari munculnya fathah. At-ta'adzuru apa ta'adzur. Jadi tidak bisa tambah karena ta'adzur. Li'anahu ismul maksuri, karena termasuk isim-isim maksur, isim-isim yang berakhiran dengan alif. Wa mislu hadhil alfadhi, adapun contoh-contoh lafaz-lafaz ini, kulluma semuanya adalah apa saja adalah yang menunjukkan apa ma ala makanin mubhamin atas keterangan tempat yang mubham, yang tidak ada batasannya. Nahwu contoh yaminin atau shimalin bisa ya. Yaminin, shimalin bisa. Jadi contohnya misalnya jalasa Muhammadun yamina akhika bisa. Yamina akhika, yamina di sebelah kanan saudaramu. Atau shimala akhika, di sebelah kiri saudaramu bisa. Pokoknya yang menunjukkan keterangan tempat yang tidak ada bentuk atau batasan tertentu. Itu bisa digunakan sebagai dzaraf makan dengan tinggal membacanya dengan nasab. Oke, barangkali sampai di sini Ustaz Zul. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina ma tuwallu wajhillahi fa aina ma tuwallu fasamma wajhillah. Itu sama juga ya, Ustaz? Sama. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhillah. Sama ya. Ya. Ya, sama itu adalah keterangan tempat. Sama. Berarti dimanapun kita berpaling, disitulah ada wajah Allah, begitu Ustaz? Itu berarti termasuk yang sama tadi ya, Ustaz? Ya, itu sama yang keterangan tempat. Keterangan tempat. Sama wajhullahi. Kalau yang tadi huna lahzoh itu kenapa panjenengan bilangnya kalau huna itu tidak diidopahkan? Ya, kalau yang contoh-contoh sebelumnya tadi kan pakai idhofah semua. Seperti pauko. Pauko itu harus diidhofahkan. Di atas apa, di bawah apa. Tapi kalau apa namanya huna, nah huna di sini biasanya enggak diidhofahkan. Di sini. Oh, jadi boleh misalnya ini ya sendiri begitu, Ustaz? Ya, boleh berdiri sendiri. Sama juga berdiri sendiri. Ya, Ustaz. Syukran. Yang lain monggo. Pak Yai izin bertanya, Pak Yai. Ya. Yang maknanya serupa ada amama, ada hudama, ada iza, ada khida'a. Apakah keempat kalimat tersebut, kata tersebut memiliki karakteristik masing-masing? Misalkan kalau amama hudama, kalau dilihat di contohnya itu untuk makhluk hidup ya, untuk asyurti, untuk makhluk yang bernyawa. Sedangkan kalau iza, khida'a, kalau dilihat dari contoh itu untuk benda mati seperti rumah, khida'a juga untuk makhluk hidup ya, untuk akhi itu. Apakah memang itu diperuntukkan seperti itu, atau kita bebas, misalkan kita menggunakan kata iza itu untuk makhluk hidup, bebas nggak gitu Pak? Atau gimana Pak? Ya, memang tadi ada banyak yang sama, yang ada amama, hudama, kemudian iza, akhidha, atilqo'a. Ada 6 itu, artinya memang sama dan pemakaiannya pun tidak ada batasan-batasan. Kita bebas menggunakan mana saja. Jadi, tidak ada pemilah-milahan. Semua maknanya sama. Ya. Semua maknanya sama dan bisa digunakan baik untuk akil istilahnya ya. Untuk akil dan ghairu akil. Semuanya bisa. Ji, baik, syukran baik. Silakan Mas dari yang lain. Izin bertanya di luar tema boleh Pak Kiai? Ya, silakan Bu. Pak Kiai sering nyebutkan hale itu maksudnya gimana ya Pak Kiai? Soalnya tadi kan yang Mamal Ustadi Mu'taban itu kan hale gitu. Sering sekali disebut seperti itu, belum paham. Ya.
Ya. Nanti ya, mungkin setelah ini apa ya? Setelah ini nanti kita akan masuk ke bab hal ya. Nanti ya. Nanti kita akan masuk ke bab hal. Salah satu mansubat yaitu isim-isim yang dibaca nasab untuk menjelaskan tingkah atau perilaku. Itu hal. Namanya hal nanti ya. Hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tingkah atau perilaku. Perilaku baik fa'il maupun bisa juga maf'ulnya. Nah, itu yang biasanya saya baca hale. Ya. Hale itu dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia biasanya apa ya? Dalam keadaan gitu ya. Dalam keadaan. Jadi kalau saya membaca hale berarti ibu menerjemahkannya dalam keadaan. Kalau tadi mu'addaban hale apa namanya? Sopan hale dengan sopan ya ibu bacanya mu'addaban dalam keadaan menjaga sopan santun gitu ya. Mohon maaf biasanya nggak sadar apa namanya kalau materinya belum sampai. Baik Ustaz, jazakallah. Yeah. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan membahas tema selanjutnya. Alhamdulillah nih Pak, sebentar lagi kita akan khataman kitab At-Tuhf Hasaniyah. Mungkin kita akan potong kambing. Ya itu perlu. Next time mungkin kita juga akan coba agendakan untuk membahas kitab yang lain atau tema yang lain jika memang kitab At-Tuhf Hasaniyah ini sudah habis. Tentu berdasarkan kesepakatan Mas Syekh, khususan Pak Suparman dan teman-teman di sini. Itu saja mungkin untuk di akhir penghujung kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama aminkan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yai Suparman. Kepada Pak Yai. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min bi'sati nabiyikal karim al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih fi talabil ilmi. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika li dunubina wa mahwi sayyiatina wa kabil hasanatina ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigaran. Rabbana fir lana dzunubana wa liikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya arhamar rahimin ya azizul ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la ta' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadita wa sarta ya arhamar rahimin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma alimna ta'wil, Allahumma alimna ta'wil warzuqna fahma fikhin fiddin ya Allah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal kufra wal kafirin wa adillal syirka wal musyrikin wa tamir a'da'aka a'da'adin wa ansur wulata umuril muslimin wa aslih ahwalal muslimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Yai Suparman. Nafa'ana bi'ulumikum. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Asr. Syukran kepada semuanya yang telah hadir pada pengajian pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yai Suparman telah meluangkan waktunya dan kepada para mas santri yang semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.